Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 71, Diamlah Untukku. Xiaomei, kamu. Si cantik berpayudara besar tampaknya sangat takut pada Sumei, dan bingung untuk sementara waktu. Aku akan membuatmu berdiri. Sumei meraung dengan dominan. Dan suara ini membuat takut si cantik berpayudara besar, wajah kecilnya segera menjadi pucat. Dia buru-buru bangkit dan berdiri di samping, bahkan tidak berani berbicara. Sumei mendengus dingin, pertama-tama melirik Chu Feng dengan penuh kebencian, lalu duduk di tempat kecantikan berdada besar sebelumnya, menunjuk ke kursi di sebelah si Tuyu, dan berkata, "Duduklah di sana." Si cantik berpayudara besar tidak berani mengabaikannya. Dia berjalan cepat ke sisi si Tuyu dengan kepala menunduk, dan duduk dengan sedih tanpa mengangkat kepalanya. Adegan ini membuat orang tertegun dan terpana. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat apa yang sedang terjadi. Sumei cemburu. Cemburu siapa? Makan cuka Chu Feng. Sumei, kecantikan nomor 1 di sekte dalam yang dikejar oleh banyak orang tetapi tidak ada yang berhasil, sebenarnya iri pada Chu Feng. Ini jelas merupakan hal yang sensasional. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, ini bukan kebetulan, setelah semua, keduanya menjadi sangat dekat baru-baru ini, dan bahkan ada desas-desus bahwa Sumei naksir Chu Feng. Namun meski begitu, hal ini tetap membuat banyak orang tidak terima. Namun Bai Tong dan yang lainnya cukup lega, karena mereka telah melihat aksi Sumei yang lebih seru dengan mata kepala sendiri. Tapi dibandingkan dengan Bai Tong dan yang lainnya, ekspresi si Tuyu agak tidak wajar, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya. Dia masih menunjukkan ketidaksenangan, dan pria ini juga cemburu. "Kamu gadis, kamu benar-benar pedas, mengapa kamu memperlakukannya seperti itu?" kata Chu Feng sambil tersenyum. "Aku menyukainya, apakah kamu peduli?" Sumei menatap Chu Feng dengan tajam, lalu memalingkan muka dan mengabaikan Chu Feng. Dan setelah insiden kecil ini, pertemuan yang disebut ini secara resmi dimulai pertama-tama. Saya mengatakan bahwa ada 12 orang yang berpartisipasi dalam penilaian murid inti kali ini, termasuk Chu Feng, Sumei, dan si Tuyu. 9 orang yang tersisa juga berada di seni bela diri spiritual tingkat 8. Tidak sulit bagi kultivasi semacam ini untuk lulus penilaian murid inti, jadi pada dasarnya dipastikan bahwa aliansi sayap akan menyisakan 12 orang. Namun, untuk situasi ini, si Tuyu sudah bersiap, yaitu adik laki-lakinya tidak berpartisipasi dalam penilaian murid inti tahun ini, jadi si Tu Liang akan tetap berada di sekte dalam dan mengambil alih kelasnya sebagai pemimpin aliansi sayap. Ada hal lain, yaitu, si Tuyu menyarankan bahwa setelah menjadi murid inti, aliansi sayap akan terus dipertahankan, dan mereka tidak ingin semua orang berpisah. Adapun si Tuyu, dia telah melamar saudara dan saudari senior yang mantan anggota aliansi sayap tetapi sekarang murid inti, dan ingin mereka memimpin aliansi sayap dan menciptakan dunia di antara murid inti, tetapi mereka ditolak. Jadi sekarang ada masalah serius, yaitu jika ingin membentuk aliansi sayap di area inti, itu hanya bisa grup mereka, lagi pula aliansi sayap dibentuk kembali, jadi perlu pilih seorang pemimpin diskusikan masalahnya. Saudara situ, apakah perlu membicarakan hal ini? Karena saudara dan saudari senior di masa lalu menolak untuk memimpin kami, posisi pemimpin aliansi secara alami terserah Anda. Hei, kalian semua naga di antara laki-laki. Kurasa tidak ada yang mau bergantung pada orang lain, jadi lebih baik bersikap adil. Kamu tidak perlu merekomendasikan aku seperti ini, kamu bisa mengatakan pikiranmu yang sebenarnya. Si Tuyu berpura-pura menghindar, tetapi semua orang melihatnya. Terlihat bahwa dia sangat senang, orang-orang yang senang merekomendasikan dia untuk terus menjadi pemimpin. Untuk si Tuyu ini, Chu Feng hanya memiliki 3 kata,
munafik, dalam evaluasinya, jadi dia tidak repot-repot mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini. Pada saat ini, perhatiannya tertuju pada Sumei. Gadis ini sudah lama tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Chu Feng. Dia menyeret dagunya dengan tangan kecilnya dan mengangkat kepalanya, tidak tahu kemana dia melihat. Tapi yang pasti dia sama sekali tidak peduli apa si Tuyu dan yang lainnya sedang berdiskusi. Hei, gadis, apakah kamu marah? Chu Feng membungkuk dan bertanya sambil tersenyum. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Siapa yang layak atas kemarahanku? Sumei melirik Chu Feng dengan kesal. Kamu tidak marah, apa yang kamu lakukan? Chu Feng bertanya. Aku mendengarkan saudara si Tuyu dengan hati-hati, bantah Sumei. Nah, katakan padaku apa yang si Tuyu katakan tadi. Chu Feng terkekeh. Dia berkata. Sumei sedikit terdiam, dia tidak mendengarkan sama sekali. Bagaimana dia bisa tahu apa yang si Tuyu bicarakan? Tapi ketika dia menoleh dan menatap wajah Chu Feng yang dipenuhi seringai, dia menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu kepada Chu Feng lagi, dan bibir bawahnya sangat marah sehingga dia ingin menggigit Chu Feng. Oke, jangan marah, bagaimana kalau aku menceritakan sebuah cerita? Chu Feng membujuk. Cerita apa? Jika kamu ingin menceritakannya, ceritakan, Sumei mengerutkan bibirnya, tetapi tetap berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. 3 kelinci putih kecil memetik jamur, 2 yang besar meminta si kecil untuk mengambil sayuran liar untuk dimakan bersama. Si kecil berkata, aku tidak akan pergi, aku pergi, kamu akan memakan jamurku. Keduanya yang lebih tua berkata, tidak, jangan khawatir, jadi kelinci putih kecil pergi. Tapi sudah lama sekali, dan kelinci putih kecil belum kembali, 2 yang besar membicarakannya, tidak perlu menunggu, kami makan benar. Pada saat ini, kelinci putih kecil itu tiba-tiba melompat keluar dari hutan terdekat dan berkata dengan marah, lihat, aku tahu kamu ingin memakan jamurku. Hahaha, mungkinkah kelinci putih kecil itu? Bukankah selama ini kamu pergi? Apa yang kamu tebak? Haha, pasti, ini sangat lucu, sangat lucu. Sumei terhibur oleh Chu Feng, dan itu tawa yang merdu begitu merdu namun, itu terdengar saat ini, tapi sepertinya agak tidak pantas, dan itu sudah menarik perhatian semua orang. Ayo, aku akan memberitahumu yang lain. Melihat Sumei akhirnya tersenyum, Chu Feng juga termotivasi, dan dia menunjukkan lengannya dan menggulung lengan bajunya, siap memamerkan keahliannya lagi. Dan tindakan mereka berdua membangkitkan ketidakpuasan si Tuyu melihat kekasihnya, tertawa terbahak-bahak di depan orang lain, tetapi tidak memperhatikan apa yang dia bicarakan, dia panik. Bang, pada saat ini, si Tu Liang tiba-tiba menampar meja, tiba-tiba berdiri, menunjuk ke Chu Feng dan berkata, kakak laki-lakiku sedang berbicara, harap diam. Tiba-tiba, Chu Feng tiba-tiba mengayunkan tangannya yang besar, hanya untuk mendengar suara, tamparan, yang tajam, dan tamparan keras jatuh ke wajah si Tu Liang. Kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan si Tu Liang ke tanah, membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk darah dengan 3 gigi depan. Adegan ini membuat takut orang-orang yang hadir. Chu Feng benar-benar memukul seseorang secara langsung, dan itu adalah pemimpin masa depan aliansi Wing, adik si Tuyu sendiri. Ini terlalu berani. Namun, Chu Feng mengabaikan tatapan heran semua orang. Dia menunjuk ke si Tu Liang di tanah dan berkata dengan kejam, saat aku berbicara, tenanglah. Bab 72 Penyalahgunaan, si Tuyu. Aku akan membunuhmu. Si Tu Liang melihat genangan darah dan 3 gigi depan di tanah. Dia sangat marah sehingga dia langsung menjadi gila. Dia melepaskan kekuatan Lingu tingkat ke-8, dan miliknya napas tersapu seperti angin puyuh. Melihat Chu Feng, dia bergegas mendekat. Namun,
Saat Si Tu Liang bergegas ke Chu Feng dan hendak melancarkan serangan, dia melihat Chu Feng mengangkat kakinya dan menendangnya lagi. Dan kali ini, Chu Feng menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Momentum yang kuat menyebabkan kursi di samping Si Tu Liang hancur, dan setelah terbang beberapa meter, ia dengan kejam menabrak dinding. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, banyak anggota aliansi sayap yang melihat Chu Feng untuk pertama kalinya semuanya terkejut. Mereka hanya berada di tingkat ke-7 Lingwu, tetapi mereka dapat menghancurkan Si Tu Liang yang berada di tingkat ke-8 Lingwu. Tapi itu benar-benar mengintimidasi semua orang. Bahkan mereka yang awalnya ingin menyerang Chu Feng melepaskan ide ini, terutama ketika mereka memikirkan berbagai rumor tentang Chu Feng baru-baru ini. Mereka menyadari untuk pertama kalinya bahwa orang ini mungkin adalah karakter yang sulit. Chu Feng, kamu terlalu jauh. Anggota aliansi sayap seperti keluarga. Apa maksudmu dengan memperlakukan Si Tu Liang seperti ini? Si Tu Yu memarahi dengan marah. Adik laki-lakinya sangat terhina di depannya, dan hatinya telah lama terbakar amarah yang membara. Jika bukan karena identitasnya, dia pasti sudah melakukan sesuatu pada Chu Feng sejak lama. Keluarga, apakah dia memperlakukan saya sebagai keluarga? Apakah Anda memperlakukan saya sebagai keluarga? Sebuah keluarga, maaf Feng bisa memukul siapapun yang dia inginkan, kata Chu Feng dingin. Yah, kamu bisa memukul siapapun yang kamu mau. Aku akan melihat hari ini seberapa mampu kamu dan beraninya kamu menjadi begitu sombong. Si Tu Yu hendak bergerak sambil berbicara, dan Chu Feng juga ingin mencoba. Berhenti. Pada saat ini, Su Mei berteriak keras, berjalan ke arah mereka berdua, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berkelahi di antara kamu sendiri? Besok adalah hari penilaian, dan kamu sekarang saling bertarung. Apakah kamu akan mengambil penilaian dengan cedera besok? Xiao Mei, kamu telah melihat semuanya sebelumnya, bukan karena aku ingin menyerangnya, itu dia. Si Tu Yu ingin menjelaskan. Aku sudah melihat semuanya. Baru saja, Si Tu Liang yang salah. Namun, tak terduga Su Mei memilih untuk menyukai Chu Feng tanpa ragu-ragu, dan dia melakukannya dengan sederhana. Mendengar apa yang dikatakan Su Mei, Si Tu Yu sepertinya telah mendengar suaranya yang patah hati, dan akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya, dan berhenti berbicara dengan Su Mei Duo, tetapi menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, dia laki-laki. Aku tidak berdiri di belakang wanita, apakah kamu tidak suka berkelahi? Aku akan cukup bertengkar denganmu hari ini. Oke. Apakah menurutmu aku akan takut padamu? Chu Feng meraih pergelangan tangan Su Mei dan menarik Su Mei ke belakangnya. Berhenti, kalian berdua. Melihat ini, Su Mei sedikit marah, tapi dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan Chu Feng, dan ketika gelombang energi spiritual memasuki tubuhnya, itu membuat tubuhnya semakin melunak. Chu Feng, kamu. Merasakan perasaan menindas menyelimuti seluruh tubuhnya, Su Mei terkejut, karena pemaksaan semacam ini sama sekali bukan milik alam bela diri roh, dan sebanding dengan orang yang kuat di alam bela diri Yuan. Xiao Mei, jangan khawatir, sebagai pemimpin aliansi Wing, aku akan mengutamakan situasi keseluruhan. Aku akan bersaing dengan Chu Feng hari ini, dan aku tidak akan menggunakan seni bela diri, Si Tu Yu bersumpah. Oh, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Chu Feng tersenyum menghina. Aku tidak mengizinkanmu masuk, aku hanya tidak ingin menyakitimu. Lagi pula, kamu direkomendasikan oleh Penatua Suro dan Penatua Aoyang. Bahkan jika aku membiarkanmu, itu hanya untuk memberi Penatua Suro dan Penatua Aoyang sebuah wajah, kata Si Tu Yu. Ini nada yang besar, aku ingin melihat siapa yang menyerah pada siapa. Woos. Chu Feng tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan menembak langsung,
Dia tiba di depan si Tuyu dalam sekejap mata dengan kecepatan yang sangat cepat, berbalik dengan sangat cepat, dan mengeluarkan kaki cambuknya yang indah. Namun, menghadapi serangan sengit Chu Feng, si Tuyu hanya mendengus dingin, dan sama sekali tidak menganggap serius pukulan Chu Feng. Mengangkat lengan kanannya sedikit, dia membuat blok biasa, berniat untuk memblokir serangan Chu Feng, tapi dia membayar mahal untuk itu. Benturan. Dipukul, dan lengan kanan si Tuyu sepertinya telah menahan kekuatan yang luar biasa. Ketika ada rasa sakit di lengannya, kekuatan tumbukan yang kuat telah mengangkatnya. Melihat ini, dia buru-buru menggunakan seni yang mendalam, tapi sudah terlambat, dampak yang kuat membuatnya terbang. Namun, si Tuyu ini adalah master dari Lingwu lapisan ke-9, dan dikenal sebagai murid terkuat di sekte dalam, jadi tentu saja dia juga memiliki beberapa cara. Saya melihat tubuhnya berputar di udara, dan rotasi yang indah melegakan momentum tubuhnya. Akhirnya, ia mendarat dengan kokoh di tanah. Terima gerakannya? Tapi saat dia mengangkat kepalanya, Chu Feng sudah ada di depannya. Kali ini, tinju besar bertiup ke arah wajahnya. Puff! Semuanya terjadi begitu cepat, si Tuyu tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya merasakan sakit yang membakar di pipinya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar lagi, dan kali ini, dia jatuh dengan keras ke tanah dan berguling terus-menerus butuh 2 putaran sebelum dia menstabilkan sosoknya. Ya Tuhan, Chu Feng itu akan... Kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan tembakannya hanya dalam sekejap mata. Banyak orang bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan menemukan bahwa si Tuyu sedang seperti semangka umumnya, dia berguling ke samping, dan ketika dia bangun, pipinya sudah agak bengkak, sepertinya dia dipukuli habis-habisan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kecepatan dan kekuatan orang ini bisa jauh di atasku? Dia jelas hanya berada di tingkat ke-7 seni bela diri spiritual. Mungkinkah dia benar-benar monster? Si Tuyu sangat terkejut. Dia benar-benar meremehkan Chu Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan begitu kuat bahkan dia tidak akan bisa melewati 2 putaran di bawah tangan Chu Feng. Pemimpin aliansi sayap, itu saja. Chu Feng bertepuk tangan dan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Membandingkannya secara fisik hanyalah mencari kematian. Chu Feng, jika Siu gila, kamu bisa mengalahkanku karena aku tidak menggunakan seni bela diri. Jika aku menggunakan seni bela diri, kamu jauh dari lawanku hanya berdasarkan kultivasimu saat ini. Si Tuyu berkata dengan enggan. Di depan anggotanya, di depan kekasihnya, dia dikalahkan, dan dia dikalahkan dengan sangat buruk, yang membuatnya tak tertahankan, jadi dia harus mengembalikan wajahnya. Selain itu, dia tahu bahwa waktu Chu Feng di sekte dalam sangat singkat, jadi dia merasa bahwa Chu Feng kuat hanya pada esensi tubuh fisiknya. Jika dia menggunakan keterampilan bela diri, dia bisa sepenuhnya menekan Chu Feng. Oh, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku juga ingin melihat betapa menakjubkannya kamu saat menggunakan seni bela diri. Chu Feng melambaikan tangannya ke si Tuyu, memberi isyarat padanya untuk mencoba lagi. Bab 73 Pengingat. Puas denganmu. Melihat ini, si Tuyu tidak berbicara omong kosong, hanya untuk melihatnya mengaum, seluruh aula tidak bisa menahan gemetar, nafas yang agung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini tubuhnya secara tak terduga perubahan kualitatif telah terjadi. Ukuran lengan dan pahanya berlipat ganda dalam sekejap, hampir mematahkan jubah ungu di tubuhnya, dan ototnya yang kuat terlihat jelas melalui pakaiannya. Dan kulitnya menjadi keemasan, bahkan rambutnya menjadi keemasan, matanya merah darah, dan napasnya menjadi kasar dan kuat. Saat ini, si Tuyu, yang masih menjadi pemimpin aliansi sayap yang lembut dan anggun, hanyalah monster emas, terutama aura yang memancar darinya, yang memiliki rasa penindasan seperti binatang buas.
4 tingkat keterampilan bela diri yang ditingkatkan, transformasi singa emas. Tanpa diduga, pemimpin telah mengembangkan transformasi singa emas sedemikian rupa. Sepertinya Chu Feng pasti akan kalah kali ini. Adalah keterampilan bela diri yang ditingkatkan 4 tingkat, dan telah dikembangkan ke tingkat pemimpin. Itu sudah kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api, dan itu seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng secara fisik, sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti pemimpin. Melihat perubahan Situ Yu saat ini, beberapa anggota laki-laki dari aliansi sayap berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah, dan mau tidak mau merasa sangat bahagia, karena mereka benar-benar tidak bisa memahami kekuatan Chu Feng yang mendominasi dan arogannya. Mereka tidak dapat memahami keintiman antara Chu Feng dan Su Mei. Adapun anggota perempuan, meskipun mereka semua menyadari betapa kuatnya Chu Feng, mereka kagum pada kekuatan Chu Feng. Tetapi ketika Situ Yu melakukan trik ini, mereka juga merasa bahwa Chu Feng pasti lebih jahat daripada baik. Hanya Su Mei, Bai Tong, Kakak Long dan Kakak Hu yang tetap diam, karena mereka tahu bahwa Chu Feng memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat. Chu Feng, jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi. Jika tidak, jika aku bergerak dalam bentuk ini, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu. Situ Yu berbicara. Pada saat ini, suaranya tebal dan kuat, seolah-olah binatang buas mengaum. Itu bukan lagi suara manusia, dan itu agak menakutkan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar melarikan diri, Situ Yu berpikir bahwa Chu Feng, karena kamu sangat percaya diri, maka biarkan kudamu datang ke sini dengan cepat. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyakitiku. Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Karena kamu sangat ingin terluka, jika kamu tidak memenuhinya sekali, kamu akan kecewa. Situ Yu bergerak, dan setiap kali dia mengambil langkah, akan ada celah di tempat dia mendarat. Berlari dengan liar, dan seluruh aula bergetar bangun, seperti gempa bumi. Dan melihat Situ Yu yang mendekat dari depan, Chu Feng tersenyum aneh, dan dengan gerakan vertikal tubuhnya, dia melepaskan tender stance, menerobos pintu, dan berlari keluar. Ingin lari? Apakah kamu ingin lari? Takut padanya, tertawa penuh kemenangan, dan mengejarnya. Adapun Su Mei dan yang lainnya, mereka juga mengikuti dari dekat. Setelah itu, dia bergegas keluar untuk pertama kalinya. Tapi begitu mereka melangkah keluar dari mansion, orang tidak bisa menahan keterkejutannya, karena Chu Feng tidak melarikan diri, tetapi berdiri di area yang luas di luar mansion, mengulurkan tangannya, dan membuat sikap meremehkan. Situ Yu mencari kematian. Situ Yu meraung, seperti binatang buas tingkat 9, menyerang Chu Feng lagi dengan kekuatan yang menakutkan itu. Zilala! Tetapi pada saat ini, saya melihat pikiran Chu Feng bergerak, dan jejak guntur melintas di matanya, diikuti oleh suara, retak dan berderak, yang mulai meledak di tubuhnya terus-menerus, dan seluruh orang itu terkejut. Guntur dan kilat putih menyelimutinya, seolah-olah itu berubah menjadi orang yang menggelegar. Bum bum bum. Kemudian Chu Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan petir di tubuhnya ditembakkan ke segala arah. Kekuatan destruktif langsung menghancurkan jalan batu di bawah kakinya menjadi berkeping-keping, dan beberapa lubang raksasa yang dalam terus jatuh ke tanah. Chow Feng muncul di sampingnya. Ini nafas yang mengerikan ini, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan bela diri yang begitu mengerikan? Pada saat ini, orang-orang berseru, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan bela diri yang begitu menakutkan, baik dari segi kekuatan maupun aura, itu benar-benar melampaui transformasi singa emas yang dilakukan oleh Situ Yu. Shua. Pada saat ini, Chu Feng menjulurkan jarinya sedikit, dan seberkas guntur meledak, dan hampir bersamaan dengan reaksi orang, seberkas guntur itu sudah mendarat di dada Situ Yu. Bang!
Jeritan terdengar, dan si tuyul terlempar ke belakang dan terbang puluhan meter. Ketika dia jatuh, dia telah kembali ke penampilan aslinya, tetapi wajahnya penuh dengan warna kesakitan. Pada saat yang sama, cahaya guntur di tubuh Chu Feng juga menghilang dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak kecuali alur yang hancur di tanah, seperti guntur dan kilat di tubuhnya tidak pernah muncul sama sekali. Chu Feng, kamu gila. Kamu benar-benar menggunakan keterampilan bela diri semacam ini untuk menyerang kakak tertuaku. Apakah kamu ingin membunuhnya? Pada saat ini, si Tukong ketakutan. Air mata menggenang. Karena kekuatan yang meletus Chu Feng sebelumnya benar-benar menakutkan, setidaknya di wilayah Lingwu, dia belum pernah melihat paksaan yang begitu kuat, keterampilan bela diri yang begitu mendominasi. Jadi dia benar-benar khawatir si Tuyu akan terbunuh. Chu Feng terbunuh oleh pukulan ini. Xiao Kong, aku baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, si Tuyu berdiri perlahan. Dia pertama kali melihat dadanya, lalu menghela nafas tak berdaya, dan kemudian menatap Chu dengan malu. Feng menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak Chu Feng, terima kasih atas belas kasihan Anda. Saya, si Tuyu, lebih rendah dalam keterampilan, jadi saya kalah. Kamu tidak harus sopan padaku, aku menyelamatkan hidupmu hanya untuk menyelamatkan muka Sumei. Xiao Mei, ayo pergi. Aku akan membawamu kembali." Chu Feng menunjuk ke Sumei, lalu pergi. Punggung orang-orang berangsur-angsur menjauh, dan wajah anggota aliansi sayap penuh dengan emosi yang rumit. Dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak hari ini. Chu Feng benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Penatua Suro dan Ouyang merekomendasikan Chu Feng untuk bergabung dengan aliansi sayap bersama, dan akhirnya tahu mengapa Chu Feng begitu sombong, karena dia memang memiliki modal ini, dan dia bahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa mereka jenius seni bela diri, tapi setelah hari ini, mereka tahu bahwa di depan Chu Feng, mereka benar-benar tidak pantas disebut jenius. Chu Feng, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di luar rumah tempat tinggal Sumei, wajah Sumei penuh martabat. Apa maksudmu? Chu Feng sedikit bingung. Bab 74 Pemeriksaan. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan spiritual, Anda tidak dapat berkultivasi seperti ini. Apakah Anda tidak tahu bahwa seni bela diri harus bertahap dan bertahap? Terobosan cepat Anda akan membuat Anda sulit mencapai banyak hal di masa depan. Jika dipikir-pikir, dengan sumber keuangan keluarga saya, adalah mungkin untuk menerobos ke tingkat ke-9 Lingwu sebelum usia 12 tahun, tetapi apakah Anda tahu mengapa saya baru berusia 14 tahun, tetapi saya hanya di tingkat ke-8 dari Lingwu? Itu karena terobosan terus-menerus menggunakan sumber daya kultivasi, setara dengan melanggar aturan seni bela diri, membawa kekuatan, tetapi juga membebani tubuh, yang akan mengurangi pemahaman di masa depan. Bahkan jika kamu bisa menjadi master seni bela diri spiritual tingkat ke-9 dalam waktu singkat, apa yang akan Anda hadapi di masa depan ini adalah kesulitan karena tidak dapat menembus Yuan Wu selama sisa hidup Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Sumei sedikit gelisah, tetapi dapat dilihat bahwa dia benar-benar mengkhawatirkan Chu Feng. Melihat Sumei seperti ini, Chu Feng diam-diam senang, tetapi juga sedikit tertekan. Dia secara alami tahu bahwa perjalanan seni bela diri harus bertahap, dan seseorang tidak boleh terburu-buru untuk sukses cepat. Jadi Chu Feng paling mengenal tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak menimbulkan beban apapun karena terobosan yang cepat, tetapi menjadi semakin kuat. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Sumei, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tubuhnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak hanya memiliki kekuatan spiritual, tetapi juga memiliki sistem khusus. Ada sebuah bola guntur ilahi tersembunyi di dantian saya, kan?
Chu Feng tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun rahasia semacam ini. Jika memungkinkan, dia akan merahasiakannya selama sisa hidupnya. Aku tahu gadis, aku akan memperhatikan. Tidak tahu bagaimana menjelaskan, Chu Feng hanya bisa tersenyum dan acuh tak acuh. Kamu jaga dirimu. Aku tidak ingin kamu memiliki masa depan yang cerah, tetapi hancurkan dirimu karena kesuksesanmu yang cepat. Melihat Chu Feng yang tersenyum, Su Mei menjadi sedikit marah, berbalik dan berjalan ke rumahnya. Tapi melihat kepergian Su Mei, hati Chu Feng terasa hangat. Memiliki seorang gadis yang sangat peduli padanya adalah hal yang membahagiakan. Di pagi hari berikutnya, Chu Feng sudah bangun segera setelah langit redup, karena hari ini adalah hari penilaian murid inti. Murid inti adalah objek pelatihan utama dari sekolah Azure Dragon, dan mereka juga merupakan kekuatan utama dari sekolah Azure Dragon. Status mereka sama sekali berbeda dari murid batin. Pertama-tama, murid inti akan menikmati sumber daya kultivasi terbaik dari sekolah Azure Dragon, dan kedua, keluarga mereka juga akan dilindungi oleh sekolah Azure Dragon. Jika ada yang berani menyentuh keluarga murid inti dari sekolah Azure Dragon, itu sama saja dengan memusuhi sekolah Azure Dragon. Selain itu, tidak semua murid inti adalah Yao Ziwan dan sejenisnya. Nyatanya, banyak murid inti yang sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka telah melangkah ke dunia Yuanwu. Menyaingi para tetua inti. Ambil Suro sebagai contoh. Jika dia tidak memilih untuk menjadi sesepuh sekte dalam, dia juga akan menjadi murid inti sekarang, yang berarti bahwa di antara murid inti, mungkin ada seseorang yang sekuat Suro. Jadi dibandingkan dengan sekte dalam, area inti adalah tempat yang paling ingin dikunjungi Chu Feng. Di sana lebih menantang. Dia menyukai kehidupan seperti ini yang harus memaksa dirinya untuk menjadi lebih kuat. Tempat penilaian murid inti juga merupakan istana bawah tanah yang besar, tetapi skala istana bawah tanah ini jauh lebih besar daripada sekte dalam, dan organ di dalamnya juga jauh lebih berbahaya. Yang paling penting adalah organ penilaian sekte dalam sama, tetapi organ penilaian murid inti berubah hampir setiap tahun, dengan banyak trik, dan tidak ada yang tahu seperti apa organ tahun ini. Tentu saja, selama Anda memiliki kekuatan absolut, sesulit apapun mekanismenya, Anda masih bisa melewatinya. Pada saat ini, 12 anggota Wing League akhirnya masuk ke istana bawah tanah yang besar ini. Hei, kali ini aliansi sayap sangat besar, ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Hanya ada 12 orang, bisakah ini dianggap masalah besar? Aliansi sayap hanya memiliki 33 anggota, dan kali ini dapat dikatakan bahwa hampir separuh dari staf, bukankah itu masalah besar? Benar apa yang kamu katakan? Hahaha. Chu Feng dan anggota aliansi sayap lainnya baru saja memasuki aula utama istana bawah tanah ketika mereka mendengar suara yang penuh ironi. Melihat sekeliling, ada 2 tim yang berkumpul tidak jauh dari sana. Satu tim adalah Liga Kendo, dan tim lainnya adalah Aliansi Pedang. Chu Feng, anggota Aliansi Pedang, telah melihat mereka. Mereka mengirim 30 orang kali ini, di antara mereka, selain segel pedang pertama yang merupakan tingkat ke-9 Lingwu, ada juga 3 dari tingkat ke-8 Lingwu, dan sisanya adalah semua tingkat ke-7 Lingwu. Dan Aliansi Pedang juga memiliki 30 orang, salah satunya adalah tingkat ke-9 Lingwu, 2 dari tingkat ke-8 Lingwu, dan sisanya juga berada di tingkat ke-7 Lingwu. Adapun pemuda kekar yang memiliki kekuatan seni bela diri spiritual tingkat ke-9 dan yang telah mengejek aliansi sayap dengan Jian Fengyi sebelumnya, dia secara alami adalah pemimpin aliansi pedang. Bagaimana bisa orang-orang dari aliansi pedang dan Liga Pedang berkumpul? Melihat penampilan harmonis aliansi pedang dan Liga Pedang, beberapa anggota aliansi sayap merasa ada yang tidak beres. Jangan perhatikan mereka. Penilaian murid inti ini berbeda dari penilaian sekte dalam,
dan itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu. Levelnya harus diselesaikan sendiri. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah meninggalkan istana bawah tanah, bukan berarti kita lulus ujian. Setelah keluar dari istana bawah tanah, kita akan memasuki sebuah taman. Tetapi berapa banyak hadiah yang bisa Anda dapatkan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa batas waktu penilaian adalah 2 jam, artinya setelah memasuki istana bawah tanah, kita harus keluar dari taman dalam waktu 2 jam, jika tidak, penilaian akan gagal. Situyu mengabaikan orang-orang dari Aliansi Pedang dan Liga Pedang, dan sebaliknya memberitahu Chu Feng dan yang lainnya apa yang harus diperhatikan dalam penilaian inti ini. Meskipun dari segi jumlah, Aliansi Sayap tidak sebagus Aliansi Pedang dan Liga Ilmu Pedang, tetapi dari segi kekuatan secara keseluruhan, keunggulan Aliansi Sayap mutlak, terutama dengan Chu Feng sebagai monster, mereka tidak khawatir apa-apa. Jadi mereka tidak takut Liga Pedang dan Liga Dunia tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa menjadi murid inti. Karena jika penilaian gagal, mereka akan kembali ke sekte dalam untuk terus berlatih. Ini memalukan bagi anggota Aliansi Sayap, dan itu tidak boleh terjadi. Chu Feng, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa taman itu dibangun oleh Taois Qinglong, pendiri sekte, sehingga disebut Taman Qinglong. Ada sejenis bunga di Taman Qinglong, disebut bunga berwarna-warni. Itu indah, tapi bunga 7 warna itu sangat langka, jauh lebih langka daripada obat mujarab. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melihatnya, tapi aku sangat ingin melihatnya. Sumei berkata kepada Chu Feng, mata penuh kerinduan. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu melihatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jangan konyol, Taman Naga Azur sangat besar, dan bunga 7 warna sangat langka. Tidak mudah ditemukan, itu hanya tergantung pada kesempatan. Sumei tidak mempercayai kata-kata Chu Feng. Di sisi lain, Chu Feng tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan apa-apa lagi, tetapi ketika dia melewati Jian Fengyi, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Jian Fengyi, jangan biarkan aku melihatmu di Taman Qinglong, kalau tidak aku akan ibu bahkan tidak mengenalmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng tidak memberi Jian Feng kesempatan untuk membantah, dan segera pergi bersama Sumei, yang membuat Jian Feng sangat marah. Bab 75 Jenius yang Mirip. Jian Fengyi, siapa anak yang berani berbicara denganmu seperti itu? Melihat punggung tampan Chu Feng, pemimpin Aliansi Tianxia sangat terkejut. Dia pada dasarnya tahu semua master Aliansi Sayap, tetapi dia belum pernah melihat Chu Feng, dan Situyu adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan Jian Fengyi di Aliansi Sayap, jadi tindakan Chu Feng membuatnya terkejut. Seorang anak yang hidup dengan tidak sabar, aku akan membuatnya membayarnya. Nada suara Jian Fengyi sangat dingin, terlihat bahwa dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulang. Haha, tentu saja, jangan berharap siapapun dari Aliansi Sayap lulus penilaian kali ini. Saat kamu sampai di Taman Qinglong, kamu bisa mengajari anak itu apapun yang kamu mau, serahkan padaku ketika saatnya tiba. Meskipun aku tidak bisa menyentuhnya, tapi aku selalu bisa memanfaatkan kesempatan itu. Pemimpin Aliansi Pedang tersenyum tanpa malu-malu, lalu bersandar ke telinga Jian Fengyi, dan berbisik, Jian Fengyi, apakah Anda yakin apakah diagram perengkahan mekanisme yang Anda buat benar? Tapi jangan salah, itu malah akan merugikan saudara-saudaraku. Diagram, saya jamin mereka semua akan dapat menghapus bea cukai dengan aman. Anda hanya perlu menginstruksikan mereka untuk melewati bea cukai dengan cepat. Kali ini kita harus memblokir semua anggota Wing League di Taman Qinglong, dan kita biarkan satu orang lulus ujian. Jian Fengyi percaya diri. Itu wajar. Para anggota Aliansi Sayap berpikir mereka jenius. Kali ini kami membiarkan mereka kehilangan muka.
Pikirkan saja dampaknya pada anggota aliansi sayap setelah berita tentang semua kegagalan dalam penilaian dikirim kembali ke sekte dalam. Saya sangat bersemangat sampai mati. Pemimpin aliansi pedang tertawa bahagia. Jenius? Itu hanya orang bodoh yang merasa benar sendiri. Anggota aliansi sayap sangat sombong di sekte dalam. Sekarang mereka semua dikalahkan oleh orang itu di area inti, kata Jian Fengyi dengan nada menghina. Maksudmu murid nomor 1ku di sekolah Azure Dragon, Gong Luyun? Siapa lagi selain dia? Memang, Gong Luyun itu sangat kuat. Dikatakan bahwa dia akan melangkah ke alam Xuanwu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Menyebutkan bahwa Gong Luyun, wajah pemimpin Tianxia League juga menunjukkan kekagumannya. Ya, semua orang mengatakan bahwa dia adalah jenius lain yang muncul di sekolah Azure Dragon kami setelah Zhang Tianyi. Dia baru berusia 20 tahun sekarang. Jika dia benar-benar melangkah ke alam Xuanwu, prestasinya di masa depan akan sangat tidak terbatas. Dia harus jadilah penguasa masa depan, itu pasti dia. Jian Fengyi sama-sama mengagumkan. Maaf telah membuat semua orang menunggu begitu lama. Pada saat ini, sebuah suara yang lembut dan jelas datang, dan Suro memimpin sekelompok tetua untuk tampil megah. Ketika Suro muncul, semua orang di tiga pihak tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang, karena mereka semua tahu bahwa meskipun Suro terlihat cantik seperti rubah, dia sangat lembut terhadap orang, tetapi metodenya ditakuti oleh banyak orang. Setidaknya di sekte dalam, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Setelah Suro muncul, dia menjelaskan aturan penilaian secara rinci, yang hampir sama dengan apa yang dikatakan Si Tuyu. Setelah aturan dijelaskan, gerbang beberapa pintu masuk perlahan dibuka, dan Chu Feng dan yang lainnya segera masuk. Di dalam TSK, apakah ini untukku mencoba teknik pertahanan udara? Pada saat ini, Chu Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat jebakan yang ditutupi dengan bilah besi hitam dan hanya beberapa tempat di mana dia bisa jatuh. Tiba-tiba, embusan angin berputar di bawah kakinya, menetes ringan di jari kakinya, dan hanya mendengar ledakan, seluruh orang itu terbang seperti anak panah yang terbang dari tali, menginjak bilah besi hitam, dan terbang dalam sekejap ke kedalaman lorong, menghilang. Yu Kongshu, sebagai keterampilan bela diri 7 tahap, bahkan jika Chu Feng baru menguasai tahap awal, kecepatannya jauh di luar imajinasi orang. Dalam hal kekuatan kaki saja, bahkan yang kuat di alam Yuanwu tidak bisa menandingi Chu Feng. Bandingkan. Dengan bantuan kecepatan teknik pengendalian angin, Chu Feng bolak-balik melalui istana bawah tanah seperti angin. Dia tidak menguraikan organ-organ ini, tetapi dia melewati semua organ. Apa yang disebut penilaian murid inti ini seperti permainan anak-anak di depannya. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng telah melangkah keluar dari istana bawah tanah, dan apa yang terbentang di depan matanya adalah apa yang disebut Azure Dragon Garden, dengan rumput hijau zamrud di bawah kakinya, semua jenis bunga dan tanaman eksotis di dalamnya. Di depan matanya, dan burung-burung yang lincah di telinganya, nyanyian terus berdering, dan sesekali angin sepoi-sepoi bertiup, dan ada semburan keharuman, dan sekitarnya penuh dengan burung dan bunga. Tempat ini benar-benar surga yang nyata. Ada cukup banyak ramuan di sini, tapi selain ramuan kelas atas, manik-manik roh, tidak ada yang memiliki banyak arti bagiku. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menyebarkan kekuatan spiritualnya dan dengan hati-hati merasakan lingkungan sekitarnya. Menemukan bahwa Azure Dragon Garden sangat besar, dan menanam banyak ramuan. Hanya saja Chu Feng tidak mengambilnya, tetapi memindahkan tubuhnya ke kedalaman taman. Kecuali manik-manik roh, dia tidak tertarik dengan ramuan lain, dan yang dia cari saat ini adalah bunga berwarna-warni. Tetua Sumei, mengapa Chu Feng tidak bergerak? Mungkinkah dia ingin melepaskan penilaian ini? Di ruang observasi istana bawah tanah,
Suro dan tetua lainnya berkumpul di sini. Di sini, meskipun tidak mungkin untuk melihat situasi internal setiap bagian, Anda dapat melihat perubahan dalam mekanisme sekarang penilaian telah dimulai, tetapi bagian yang dimasuki Chu Feng, mekanismenya belum dipicu, yang membuat banyak orang merasa bingung. Ayo pergi, biarkan aku pergi dan melihat-lihat. Suro, yang sangat optimis tentang Chu Feng, sedikit mengernyit, mendorong pintu dan berjalan keluar. Adapun tetua lainnya, mereka buru-buru mengikuti. Tetapi ketika mereka membuka lorong tempat Chu Feng berada, orang-orang terkejut, karena mereka menemukan bahwa meskipun mekanisme lorong itu utuh, Chu Feng memang telah pergi. Adapun fenomena ini, hampir semua orang bisa menebak satu atau dua hal. Lagi pula, selama kekuatannya mencapai tingkat tertentu dan menguasai kelincahan yang luar biasa, memang mungkin untuk melewati istana bawah tanah ini tanpa merusak mekanismenya. Tetapi hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang di alam Yuanwu, tetapi Chu Feng hanya berada di tingkat ketujuh seni bela diri spiritual, jadi ketika situasi saat ini terjadi pada Chu Feng, orang-orang secara alami sangat terkejut. Bocah ini bisa dibandingkan dengannya saat itu. Terkejut, Suro perlahan menutup matanya. Dia tiba-tiba memikirkan kejeniusan bertahun-tahun yang lalu, orang yang mendirikan aliansi sayap, menyapu kekuatan di area inti, melangkah ke alam Xuanwu pada usia 16 tahun, dan menjadi murid pertama sekolah Azure Dragon. Dan Chu Feng hari ini memang sangat mirip dengan tahun itu. Di mata Suro, hanya orang seperti itu yang bisa disebut jenius sejati. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.